Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 pada semester 1. Hari ini kita akan membahas mengenai Republik Maluku Selatan. Tentu kalian tahu Maluku, Kepulauan Maluku itu terdiri dari beberapa pulau, sedangkan Maluku Selatan ini tepatnya itu berada di sekitaran Kepulauan Ambon. Jadi ada Pulau Ambon, Aru, Seram. Kemudian kita akan membahas peristiwa disintegrasi yang pernah terjadi di Republik Maluku Selatan pada tahun 1950. Baik, pertama kita sebelum memasuki materi, kita melakukan ilustrasi materi dulu. Nah, kira-kira mengapa pemberontakan RMS ini merupakan contoh disintegrasi kepentingan. Dan kepentingan apa yang diinginkan oleh RMS sehingga harus melakukan pemberontakan. Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan ini, mari kita bahas satu persatu peristiwa pemberontakan RMS ini. Pertama, kita akan membahas tokoh yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan RMS, baik tokoh penggeraknya maupun tokoh yang meredam kegiatan RMS ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang tokoh penggerak RMS. Yang menggerakkan atau yang memulai mendirikan RMS ini tidak hanya individu atau seseorang saja, tapi juga ada organisasi di belakangnya yang ikut serta melakukan kegiatan pemberontakan atau mengawali kegiatan pemberontakan RMS ini. Yang pertama organisasinya tentu saja ada RMS, Republik Maluku Selatan. Republik ini didirikan pada tanggal 25 April 1950 yang berlokasi di sekitaran Kepulauan Ambon, Buru, dan Seram. Pemimpin organisasi ini adalah Dr. Chris Samokil. Organisasi yang kedua adalah mantan pasukan Kenil. Jadi ketika Indonesia sebelum merdeka pada masa penjajahan Belanda, Indonesia ini dibentuk tentara yang beranggotakan orang-orang pribumi. Tentara-tentara ini dibangun oleh Belanda tujuannya untuk melindungi Nusantara dari serangan dari penjajahan Jepang. Nah, ketika Indonesia merdeka, para pasukan Kenil ini mengalami kegalauan atau kebingungan apakah ikut Indonesia ataukah tetap bergabung dengan Belanda yang akan kembali waktu itu. Nah, bekas pasukan khusus Kenil yang dilatih dan dikomandai oleh Raymond Westerling ini, yang baik baret merah maupun baret hijau, ini masuk ke Ambon pada tahun 1950. Jadi yang menggerakkan RMS ini ada para mantan pasukan Kenil di bawah pimpinan Raymond Westerling yang masuk di Ambon pada tahun 1950. Kemudian ada organisasi selanjutnya adalah APRMS, Angkatan Perang Republik Maluku Selatan. Nah, setelah RMS ini didirikan, kemudian para pasukan ini masuk. Setelah itu baru APRMS ini didirikan. Jadi untuk membentengi atau memperkuat pertahanan, maka dibentuklah APRMS ini. APRMS ini nantinya akan menjadi tulang punggung dari RMS, setiap kegiatan RMS. APRMS ini isinya siapa saja? Ada mantan tentara Kenil yang jumlahnya mencapai 1080. Pasukan ini masuk Ambon dan memetakan Ambon dari tentara Indonesia dan menjadi pasukan dari RMS. Nah, yang kedua kita akan membahas individunya. Siapa saja yang menjadi penggerak
konflik RMS ini dari segi individu. Yang pertama adalah ada Dr. Chris Samogil. Beliau sebenarnya adalah Jaksa Agung pada masa pemerintahan negara Indonesia Timur. Pak, kok ada negara Indonesia Timur? Ya, jadi ini adalah negara federal yang terbentuk akibat dari perjanjian KMP. Jadi salah satu perjanjian KMP adalah membentuk negara-negara federal. Salah satunya adalah negara Indonesia Timur. Nah, Chris Samogil ini dulu menjabat sebagai Jaksa Agung dalam NIT, Negara Indonesia Timur. Kemudian mendirikan RMS, negara RMS, dan menjadi Menteri Luar Negeri. Awalnya dia menjadi Menteri Luar Negeri pada tanggal 25 April. Namun setelah itu dia menggantikan Manuhutu nanti menjadi Presiden RMS yang kedua pada tahun 1950 sampai 1966. Tokoh yang kedua adalah Johannes Manuhutu. Johannes ini dulunya adalah kepala daerah Maluku Selatan di negara bagian Indonesia Timur atau NIT. Kemudian bersama Samogil mendirikan RMS dan akhirnya Manuhutu ini menjadi presiden pertamanya. Justru Manuhutu ini yang menjadi presiden pertama dari RMS. Padahal tokoh utama sebenarnya adalah Samogil. Yang kedua ada Albert Wairisal. Albert Wairisal ini bersama dengan Samogil mendirikan RMS, kemudian Wairisal ini menjadi Perdana Menteri pertama dari RMS. Yang keempat ada DJ Samson, bukan DJ Samson ya. Ini adalah mantan anggota KENIL yang berpangkat Sersan Mayor. Dia selama menjadi anggota KENIL itu memiliki paham atau ideologi anti terhadap Republik. Maksudnya ini adalah Republik Indonesia. Kemudian menjadi jabatannya ketika RMS yaitu menjadi panglima tertinggi di Angkatan Perang RMS. Padahal dia hanya berpangkat sersan mayor, tapi jabatannya sudah menjadi panglima tertinggi. Kemudian DJ Niki Zulu menjadi wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Jadi kegiatan RMS ini selain ada di Maluku, kegiatannya juga dilangsungkan ada di negeri Belanda. Bahkan nanti ketika RMS ini selesai, banyak para anggota-anggota simpatisan dari RMS ini pada akhir pemberontakan ini pergi ke Belanda dan mendapatkan perlindungan di Belanda sana. Kemudian tokoh peredam konflik. Di bidang organisasi yang meredam konflik RMS ini adalah ABRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, ini adalah tentara Indonesia, awalnya adalah TKR, namun setelah perjanjian KMP dan harus melaksanakan perjanjian KMP itu, namanya berubah menjadi ABRIS. Kemudian siapa saja yang menjadi anggota dari ABRIS ini? Ada dari anggota, baik dari anggota KENIL yang menyatakan setia terhadap Indonesia, jadi tidak semua anggota KENIL pada akhirnya nanti melakukan pemberontakan dan tidak mau bergabung kepada Republik, tapi banyak yang juga yang bergabung ke Indonesia atau menyatakan setia pada Indonesia. Kemudian ada juga dari bekas tentara dari Jepang, ada Heiho, Seinen, dan Peta, dan lain-lain. Di bidang individu, yang pertama ada Kolonel Kawilarang. Ini adalah salah satu jenderal favorit saya, menurut saya ini sebenarnya jenderal yang sangat hebat.
tugasnya, profilnya memimpin pasukan, menjadi pemimpin pasukan ekspedisi ke wilayah timur untuk menaklukkan pemberontakan yang terjadi di sekitar wilayah Indonesia Timur. Yang kedua adalah menjadi Panglima Teritorial ke-7 di bagian Indonesia Timur. Tokoh yang kedua adalah Dr. J. Leimena, Johannes Leimena. Pernah menjabat sebagai Menteri Kabinet di Indonesia, kemudian menyandang pangkat Laksamana Madya, tituler di TNI AL, kemudian menjadi anggota KOTI, Komando Operasi Tertinggi pada saat Trikora. Jasanya beliau ini adalah mengusahakan perdamaian dengan melakukan perundingan dengan beberapa tokoh di RMS. Kemudian adalah Putu Hena. Putu Hena ini adalah Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Soekarno. Kemudian beliau membantu perjuangan diplomasi dengan menumpas, dia melakukan perjuangan diplomasi dalam hal peredaman pemberontakan RMS di Maluku. Kemudian ada Rehata, ini adalah dokter medis yang menjalankan misi perdamaian bersama Leimena ke Ambon untuk melakukan perundingan dengan tokoh-tokoh di RMS. Kemudian ada Pelu Pesi, ini adalah Menteri Penerangan Federal di NIT. Beliau juga membantu perjuangan diplomasi dalam hal meredam pemberontakan di RMS. Nah, kita lanjut masuk ke pemberontakannya dari latar belakang. Sebenarnya apa sih latar belakang berdirinya Republik Maluku Selatan ini? Yang pertama adalah adanya ketidakpuasan. Jadi semua konflik itu pasti disebabkan karena adanya ketidakpuasan. Ingin melakukan perubahan seperti itu. Nah, ketidakpuasan kembalinya Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah keinginan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia Timur. Jadi setelah perjanjian Kambe selesai, bangsa Indonesia ini awalnya berbentuk serikat terdiri dari beberapa negara, namun pada akhirnya nanti semua bersatu dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali atau NKRI, dan beberapa negara federal itu hilang dan menjadi provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, RMS ini dulunya salah satu negara federal yang masuk di negara Indonesia Timur. Yang ketiga adalah mendirikan Republik Maluku Selatan sehingga mampu menjadi negara yang merdeka. Yang keempat adalah unsur Kenil yang merupakan tentara Hindia Belanda merasa tidak puas terhadap status mereka yang tidak jelas bergabung ke Republik atau merdeka. Jadi ini salah satu nanti kasus disintegrasi itu banyak disebabkan oleh mantan anggota Kenil ini yang nantinya dia bingung apakah ikut ke Republik atau mendirikan negara sendiri. Nah, bagaimana proses konflik pemberontakan RMS? Prosesnya diawali dengan menghimpun kekuatan dari masyarakat yang berada di Maluku Tengah hingga Maluku Selatan, dari sekitar Maluku, Pulau Banda, Seram, Aru, itu mulai bergabung. Kemudian selain merangkul masyarakat, menghimpun masyarakat, juga merangkul para mantan anggota Kenil untuk bergabung. Jadi untuk memperkuat pertahanan mereka juga mereka merekrut para mantan pasukan Kenil. Kemudian membentuk angkatan perang. Jadi setelah pasukan Kenil bergabung, beberapa masyarakat juga ikut bergabung, maka membentuk wadahnya yaitu Angkatan Perang Republik Maluku Selatan atau APRMS. Setelah itu baru mendirikan beberapa pertahanan di Pulau Ambon dan Pulau Seram. Itu salah satu awal kegiatan dari pemberontakan RMS. Jadi membangun kekuatan terlebih dahulu. Nah, bagaimana bentuk protes dari RMS ini? Ini yang pertama adalah ketika mereka membentuk komando
sistem komando di Angkatan Perang ABRMS, kemudian menyerukan tuntutan kepada pemerintah Indonesia melalui penolakan perundingan. Jadi mereka menuntut NIT, Negara Indonesia Timur, tidak dibubarkan dengan cara mereka tidak mau diajak berunding. Kemudian menolak kedatangan tentara ABRIS yang dari Jawa. Jadi ekspedisi dari Kawilarang tadi datang itu ditolak. Kemudian melakukan kampanye untuk mendukung RMS. Jadi mereka melakukan kampanye-kampanye propaganda kepada masyarakat untuk bergabung ke RMS. Yang terakhir, yang kelima adalah membentuk pertahanan RMS dari ABRIS. Nah, masuk pada puncak konflik. Puncak konfliknya ketika proklamasi negara Republik Maluku Selatan ditandatangani dengan surat proklamasi kemerdekaannya oleh Samogel dan Waisa. Kemudian menunjuk presiden wakil presiden. Setelah itu menunjuk perwakilan negara RMS di luar negeri. Dan yang keempat, meminta dukungan negara Belanda dan untuk mempertahankan RMS di dunia internasional. Dan yang kelima adalah pertempuran perebutan benteng di New Victoria. Benteng ini berada di tengah, di dekat alun-alun Kota Ambon saat ini. Bagaimana penyelesaian konflik? Pemerintah melakukan dua jalur, ada operasi militer, ada jalur perundingan. Tentu yang pertama adalah pemerintah mengadakan cara yang persuasif dengan cara mengajukan perundingan. Namun perundingan tersebut, perundingan ini dipelopori oleh Lemena, namun dalam perundingan itu ditolak oleh Pris Samogel dan bersikeras untuk melepaskan diri dari Indonesia dan mendirikan RMS. Nah, karena perundingan ini buntu, akhirnya pemerintah Indonesia menerapkan jalur yang kedua dengan cara operasi militer. Nah, operasi militer ini dilakukan dua kali, yaitu operasi militer Senopati 1 dan operasi Senopati 2 yang dipimpin langsung oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Pada akhirnya nanti Samogel ditangkap dan sesuai keputusan Mahkamah Militer Angkatan Darat, Samogel ini dijatuhi hukuman mati. Namun beberapa tokoh RMS yang lain diberi kesempatan untuk meninggalkan Indonesia dan mereka banyak yang pergi ke Belanda. Jadi sampai sekarang banyak yang warga Maluku yang tinggal di Belanda yang sebenarnya dulu itu adalah keturunan dari para anggota dari RMS. Bahkan kemarin saya sempat di sana, ada yang teman saya orang Maluku itu kerabatnya dulu adalah orang-orang RMS yang sekarang tinggalnya ya di Belanda, tapi sering juga berkunjung ke Indonesia. Nah, apa dampak dari konflik pemberontakan RMS ini? Tentu saja dampak yang terbesar dirasakan adalah dari masyarakat. Ribuan masyarakat mengungsi akibat konflik. Terjadinya perusakan dan pembakaran rumah dan gedung akibat konflik tersebut. Yang kedua, korban selanjutnya adalah korban dari TNI. Ada Kolonel Slamet Riyadi yang meninggal dalam perebutan benteng New Victoria. Yang ketiga, korban selanjutnya adalah ya dari RMS itu sendiri. Ada pemimpinnya Samogel yang dijatuhi hukuman mati, kemudian ada pengikutnya atau simpatisan dari RMS ini waktu itu ada 12.000 anggota RMS yang pergi ke Belanda. Dia diasingkan ke negeri Belanda. Nah, apa hikmah dari konflik pemberontakan RMS ini yang bisa kita ambil? Pertama adalah kepentingan golongan tidak dapat dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat umum yang lain. Dalam bernegara harus mengedepankan kepentingan bangsa dan masyarakat umum. Yang ketiga, sikap membela kepentingan golongan akan merugikan masyarakat luas. Yang keempat, pemaksaan kepentingan golongan tertentu
dapat menimbulkan konflik dengan golongan lain. Demikian penyampaian materi yang bisa saya berikan. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.